Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin adik-adik sekalian sebelumnya sudah kenal dengan saya, namun saya akan memperkenalkan diri saya ulang. Jadi nama saya Sepia Nur Hijri Aprilia, kalian bisa panggil saya Ustazah atau Kakak Sepia. Nah, di sini saya mengajar pelajaran Usuluddin dan Nahwu MTS Nur Al-Ghazi Unggulan. Semoga kalian bisa nyaman belajar dengan saya dan kalian pun bisa menyerap ilmu-ilmu yang guru-guru kalian sampaikan dengan baik. Oke, di sini kita akan membahas tentang pelajaran Nahwu. Nah, untuk anak kelas 9, kitab yang dipakai itu bukan kitab Jurumiyah lagi. Akan tetapi yang dipakai adalah kitab ini, An-Nahwul Wadih. Karena seharusnya kelas 9 itu sudah menguasai kitab Jurumiyah yang sebelumnya waktu kelas 8 dan kelas 7 kalian pelajari. Dan sekarang harusnya kalian tinggal prakteknya aja. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu al-jumlatul mufidatu. Nah, jadi al-jumlah al-mufidah itu artinya kalimat yang memberikan faedah atau memberikan manfaat. Maksudnya gimana? Kalimat yang membuat orang paham akan kalimat tersebut. Seperti ini, saya akan kasih contoh. Rumah itu bagus. Nah, orang pasti paham kan? Oh iya, rumah itu bagus. Nah, itu namanya al-jumlatul mufidah, kalimat yang bisa dipahami oleh orang. Kalau saya cuma bilang rumah atau rumah itu, nah pasti orang akan bertanya-tanya kan, ada apa dengan rumah itu? Oh, gitu. Itu namanya al-jumlah mufidah, jadi kalimat yang membuat orang paham. Sama seperti pengertian kalam. Al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Artinya lafaz yang tersusun dari 2 kata atau lebih yang memberikan faedah sesuai dengan struktur bahasa Arab. Kenapa struktur bahasa Arab? Karena kita mempelajari Nahwu. Nahwu itu mempelajari tentang kaidah bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia ada yang namanya SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, namun kalau misalnya di Nahwu itu beda lagi, namanya al-jumlah al-mufidah. Oke, udah paham ya, udah paham tentang al-jumlah al-mufidah. Jadi saya ulangi, al-jumlah al-mufidah itu artinya kalimat yang memberikan faedah atau kalimat yang membuat orang lain paham dan tidak bertanya-tanya lagi. Nah, di sini coba saya mau tanya, apa bedanya kalimat yang ini dengan kalimat yang ini? Nah, pasti sebelumnya kalian waktu kelas 7 dan kelas 8, kalian sudah mengenal apa itu isim, apa itu fi'il. Oke, saya tanya lagi, isim itu apa? Isim itu adalah kata benda. Fi'il itu apa? Kata kerja. Oke. Coba tolong tebak mana di sini kalimat yang diawali oleh isim dan mana kalimat yang diawali oleh fi'il. Nah, jadi kalimat yang diawali oleh isim adalah kalimat yang ini. Oke. Al-bustanu jamilun, kebun itu bagus atau indah. Nah, kita bisa tahu kalau kata ini diawali dengan isim dari mana? Dari alif lam. Jadi, alif lam adalah salah satu tanda atau alamat isim. Alamat itu artinya tanda. Jadi kita bisa tahu kata bustan ini adalah isim dari mana? Dari alif lam. Karena alif lam adalah ciri isim, salah satu ciri isim. Seperti kata al-kitabu misalnya. Nah, kita bisa tahu kalau ini isim dari mana? Dari alif lamnya. Karena alif lam adalah salah satu tanda isim maksudnya. Mutlak itu. Gak mungkin ada fi'il yang pakai alif lam. Oke, jadi kalimat yang diawali oleh isim namanya jumlah ismiyah. Oke, jadi nih ada 3 kalimat nih, semuanya ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali atau kalimat yang diawali oleh isim. Salah satunya ini al-bustanu jamilun, karena kita tahu ini isim adalah dari alif lamnya. Gitu. Meskipun gak pakai alif lam pun kita tahu ini isim, karena apa?
Bustan kan artinya kebun. Nah, kebun itu salah satu kata benda kan, dia nggak hidup kan, nggak melakukan sesuatu kan. Nah, ini bisa disebut jumlah ismiyah atau jumlah mufidah karena ada kata jamil. Kalau misalnya jamilnya kita hapus pun ini nggak bisa disebut jumlah mufidah karena cuma satu kata al-bustan, dan itu akan membuat orang heran. Kebun, nah kebun itu kenapa? Maka kita tambahin kata jamil. Nah, kebun itu indah. Karena pengertian dari kalam sendiri adalah kalimat atau lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, kalau cuma dua kata aja sebenarnya udah cukup menjelaskan dan orang-orang akan paham. Tapi kalau cuma satu kata pasti orang-orang akan bertanya. Sama seperti ini, asyamsu thali'ah. Kita bisa tahu ini jumlah ismiyah dari mana? Dari alif lam, karena alif lam adalah ciri isim, maka matahari ini adalah isim karena dia ada alif lamnya. Ini juga sama, al masjidu isim karena alif lam, ada alif lamnya gitu. Nah, sekarang kita beralih ke kalimat yang sebelah sini. Ada 3 kalimat juga. Nah, kalimat ini yang ada di sini ini namanya jumlah fi'liyah. Oke. Jumlah fi'liyah itu apa? Jumlah yang diawali oleh fi'il. Nah, ini fi'ilnya nih, fi'il kotofa. Oke. Karena dia artinya adalah memetik. Jadi kotofa ini artinya memetik. Nah, memetik itu suatu kata kerja bukan? Kata kerja lah, kan melakukan sesuatu, memetik. Nah, memetik itu adalah fi'il atau kata kerja. Nah, siapa yang memetik? Gak mungkin kan gak ada orang yang memetik. Pasti ada orangnya. Siapa? Ini si Muhammad. Nah, di dalam jumlah fi'liyah ini fi'il, setelah fi'il pasti ada fa'il. Nah, fa'il itu artinya apa? Pelaku. Pelaku itu maksudnya apa? Orangnya yang ngelakuinnya. Siapa yang memetik? Si Muhammad. Nah, oke. Sekarang Muhammad memetik apa? Memetik mawar. Zahrotan ini namanya maf'ul bih atau objek. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa kan, kalau Indonesia kan SPOK. Ya, subjek, predikat, objek sama keterangan. Subjek itu orangnya, predikat itu kerjaannya, objek itu objeknya gitu. Nah, jadi kalau di sini dibalik, predikat dulu, baru subjek, baru objek. Nah, jadi pekerjaannya dulu, baru pelakunya, baru objeknya. Nah, si Muhammad ngapain? Memetik. Oke, Muhammad memetik. Sekarang Muhammad memetik apa? Oh, Zahro. Ternyata Muhammad sedang memetik mawar. Gitu. Kalau dalam jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il dulu gitu. Nah, ini udah termasuk ke dalam jumlah mufidah atau kalimat yang bisa dipahami oleh orang. Kenapa? Karena orang udah paham. Oh, Muhammad lagi metik mawar. Nah, kok cuma Muhammad memetik? Pasti orang bertanya-tanya kan? Muhammad memetik apaan? Nah, kita tambahin dah kata Zahro. Oh, Muhammad lagi metik mawar. Jadi orang paham kan kata-katanya gitu. Jadi itu namanya jumlah mufidah, kalimat yang bisa dipahami oleh orang gitu. Sama bawahnya juga ya'ishu samaku fil ma'i. Ikan hidup di air. Jadi fiilnya dulu, pekerjaannya dulu. Dia kerjanya ngapain? Oh, hidup. Siapa yang hidup? Oh, si ikan. Oh, ikan hidup. Ikan hidupnya di mana? Di air. Nah, ini udah disebut jumlah mufidah karena orang-orang paham. Ikan hidup di air. Tuh, itu namanya jumlah mufidah. Kalimat yang membuat orang lain paham. Sama kayak yang bawahnya, yang nomor 6 ini. Kataba Zaidun darsan. Zaid menulis pelajaran. Kok kata darsannya kita hapus? Nah, orang pasti bakal nanya-nanya kan. Zaid menulis. Apa?
Zaid telah menulis apaan? Oh, darsan. Oh, Zaid udah nulis pelajaran gitu. Jadi diawali oleh apa? Fi'il dulu, atau kalau Indonesianya predikat dulu, baru subjeknya, baru setelah itu objeknya. Nah, namanya kalau dalam bahasa Indonesia bahasa Arab itu fi'il, terus fa'il, terus ini namanya objeknya namanya maf'ul bih gitu. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Namun kalau misalnya ada yang tidak paham dan ada yang tidak dimengerti, tinggal tanyain aja di grup. Gampang ya itu mah. Dan mungkin pada pertemuan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu jumlah ismiyah. Kita bahas tentang jumlah ismiyah dulu sampai kalian paham. Baru kita akan membahas jumlah fi'liyah. Jadi sekarang kelas 9 pakainya kitab ini, bukan kitab Jurumiyah lagi. Nah, jadi kitab ini tuh seperti ini dalamnya. Nah, banyak contoh-contohnya. Insya Allah ini pasti paham nih kalian, insya Allah. Kalau kaliannya niat belajar dan serius. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.